Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa setia TV Sulsel dimanapun Anda berada, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi bersama saya Redias Zahril dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah pagi hari. Langsung dari Hotel Max One Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya program Tapari akan membersamai Anda yang ada di rumah. Seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah seorang ustadz Net TV tentunya, dan beliau ini masih sangat muda ya, teenager atau remaja, ustadz milenial ya. Kalau begitu kita langsung saja salam, sapa, dan tanyakan kira-kira tausiah apa yang akan dibawakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifal Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi, alhamdulillah bil khair was-sihah. Gimana kabarnya nih? Ini dari negeri jiran betul ya? Ya, alhamdulillah. Malaysia. Ngapain ke sana tuh selama di negeri jiran? Ya, kemarin dapat amanah jadi imam selama Ramadan di sana. Allah, ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Selama Ramadan sampai Idul Fitri di sana. Jadi okay. sebulan lebih di sana. Walaupun udah lewat minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, baik. Hari ini kira-kira tema yang akan dibawakan untuk tausiah pemirsa yang ada di rumah apa nih? Insya Allah pada hari ini akan mengkaji ayat dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 tentang ciri atau tanda orang-orang beriman. Al-Anfal sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu apa Ustaz? Al-Anfal itu tentang harta rampasan. Harta rampasan. Ya. Wah, ini menarik pemirsa. Ya, tafadhal. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita seharusnya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk sama-sama beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Gajah diburu manusia karena gadingnya. Rusa indah karena tanduknya. Dan badak juga dikejar karena culanya. Unta indah karena punuknya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, badak yang tak bercula, dan unta yang tak berpunuk akan segera kehilangan keindahannya. Begitu pula kalau aspek ini kita alihkan kepada kehidupan orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman akan indah ketika ada ciri, ada tanda yang melekat dalam dirinya. Timbul pertanyaan, apakah yang termasuk tanda atau ciri orang-orang yang beriman itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri orang-orang yang beriman. Yang pertama, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Timbul pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Di dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu hati. Di dalam satu hati ini terkumpul, terhimpun berjuta rasa,
apa yang mengambil bagian yang paling besar dalam hati kita, maka itulah yang akan membuat hati kita bergetar ketika disebutkan nama tersebut. Contohnya, jika sekiranya di hati kita hartalah yang memiliki posisi yang paling banyak, maka itulah yang akan bergetar ketika disebutkan. Hati kita ketika diisi dengan jabatan saja, maka itulah yang mampu bergetar ketika disebutkan hal tersebut. Hati kita ketika diisi hanya dengan seorang manusia yang spesial, maka itulah yang hanya mampu membuat hati kita bergetar ketika disebutkan. Tetapi ketika hati kita diisi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang mampu membuat hati bergetar ketika disebutkannya. Oleh karenanya, orang yang beriman, orang yang beragama Islam, harusnya hatinya lebih banyak diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga pada aplikasinya, nama Allah ini bukan hanya mampu menggetarkan hati kita, tapi juga mampu menggetarkan hati orang lain. Ya, coba kita lihat sejarah. Di suatu malam, Rasul itu hendak dibunuh oleh seorang kafir yang bernama Da'sur. Da'sur ini sudah menghunus pedang di leher Rasulullah. Lalu kemudian Da'sur bertanya kepada Rasul, Muhammad, kalau sekarang saya membunuhmu, siapa yang mampu menolongmu? Dengan tenang dan tegar Rasulullah menjawab, Allah yang akan membantu dan menolong saya. Mendengar nama Allah disebut, gemetar Da'sur dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Lalu kemudian Rasul mengambil pedang itu dan kembali bertanya kepada Da'sur, Da'sur, kalau sekarang saya balikkan ke kamu, kalau sekarang saya membunuhmu, siapa yang mampu menolongmu? Da'sur ketakutan dan tidak mampu menjawab, dan akhirnya berkata, tidak ada ya Muhammad kecuali engkau memaafkan kesalahan saya. Lalu kemudian Rasul berkata, ambillah pedangmu ini dan jangan kembali ulangi kesalahan dan perbuatan yang kamu lakukan. Apa hikmah dari kisah ini? Yang pertama, Rasulullah begitu mudahnya memaafkan orang yang jelas-jelas hendak membunuhnya. Dan yang kedua, nama Allah ketika disebutkan oleh orang yang suci hatinya, bersih jiwanya, mampu menggetarkan jiwa orang lain yang mendengarkannya. Oke, kita tahan dulu, Ya. Ustadz ya. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di program Tafari Tausiah pagi hari.